Audio Tune Lovers, lanjut kita akan mendengarkan bab 2, Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Segera saja mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Dimas pulang ke rumah Ana setelah semalam melewati malam panjang bersama Lisa. Dia keluar dari dalam mobil dan langsung saja masuk ke dalam rumah. Dimas memang pagi-pagi sekali pulang ke rumah Ana. Dia ingin sarapan bersama istri pertamanya. Dimas langsung saja menuju dapur, perutnya sudah sangat lapar. Lisa, istri keduanya, tidak sempat untuk membuat sarapan. Lisa masih tertidur karena aktivitas panas yang mereka lakukan semalam. Dimas tidak melihat Ana maupun hidangan di meja makan. Biasanya di jam seperti ini Ana sudah menyiapkan sarapan untuknya. Dimas lalu beranjak menuju kamar tidur. Dia memutar kenop pintu. Dimas menggeleng sebab istrinya masih tertidur pulas. Dimas duduk di tepi ranjang. Dia elus puncak kepala istrinya. Dimas juga mengecup kening Ana. Dimas membelai wajah Ana yang masih terlihat sembab. Sudah pasti istrinya itu menangis sampai semalaman. Sungguh tega Dimas telah menduakan cinta Ana. Cinta wanita yang telah memberi segalanya hanya untuk Dimas. Ana menggeliat dari tidurnya, dia mengercap dan membuka matanya perlahan. Ana melihat wajah suaminya berada persis di hadapannya. Ana memperhatikan seksama wajah dan tubuh Dimas. Hati Ana teriris melihat bekas ciuman Lisa di leher Dimas. Suaminya itu sudah melewati malam panjang bersama istri barunya. Di saat istri pertamanya terluka, suaminya menikmati surga dunia bersama istri kedua. "Kapan kau pulang?" tanya Ana. "Baru saja," jawab Dimas. Ana langsung saja turun dari tempat tidur lalu menuju kamar mandi. Kebiasaan mencium Dimas di pagi hari tidak dilakukan Ana. Dimas mengerti mungkin Ana masih marah padanya. Ana keluar dari kamar mandi, dia lalu keluar kamar dan beranjak menuruni anak tangga. Ana pergi ke dapur untuk membuatkan Dimas sarapan. Ana berkutat dengan bahan-bahan masakan, dia tampak fokus dengan setiap pekerjaan yang dia lakukan. Ana juga membuatkan secangkir kopi untuk Dimas. Dimas turun dengan pakaian kantor yang sudah rapi. Dia menarik kursi dan duduk. Ana lalu melayani Dimas dengan mengambilkan sarapan untuknya. Ana langsung saja kembali ke atas. Dia pergi mengambil tas kantor dan juga dasi Dimas. Suaminya itu memang tidak bisa memasang dasi sendirian. Dimas makan dengan lahap masakan yang dibuat istrinya. Inilah mengapa Dimas jatuh cinta pada Ana. Selain cantik, Ana juga bisa memuaskan perutnya. Dimas sebisa mungkin hanya makan masakan yang dibuat Ana. Ana turun dari tangga dengan membawa dasi dan tas kantor Dimas. Dia meletakkan itu semua di atas kursi sofa. Ana kembali ke dapur untuk menyiapkan bekal makan siang untuk Dimas. "An, siapkan juga bekal untuk Lisa. Aku ingin dia bisa memasak seperti dirimu," kata Dimas. Ana hanya diam mendengar titah dari suaminya. Ana telah melaksanakan perintah Dimas, dia tetap melakukannya dengan membawakan bekal untuk Lisa juga. Ana meletakkan 2 rantang di hadapan Dimas. "Warna biru untukmu dan yang warna pink untuk jalangmu." "Cukup, An, dia istriku juga," bentak Dimas. Ana memutar mata malas. "Selesai sarapan pergilah. Kamu minta pakaikan saja dasi dengan istri barumu itu."
Ana melangkah pergi, dia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. "Oh, tutupi bekas ciuman istrimu itu." Ana lalu melangkah menaiki anak tangga. Dimas kaget akan hal itu. Dia lupa akan tanda yang ada di lehernya. Dimas menatap nanar kamar atas. Dia telah menyakiti hati istrinya. Dimas lalu membawa 2 rantang makanan itu ke dalam mobil. Dia juga membawa dasi dan tas kantornya. Dimas menyalakan mesin dan berlalu dari sana. Ana melihat seluruh wajah dan tubuhnya. Dia lalu membuka ikatan rambut yang selalu dia cepol ke atas. Apa aku tidak menarik lagi sampai suamiku berpaling dariku? Air mata menggenang di pelupuk matanya. Sungguh sakit rasanya diduakan. Apalagi melihat tanda bekas percintaan suaminya sendiri. Hatinya begitu perih, begitu sesak. Ana memukul-mukul dada untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Dimas bahkan meminta Ana untuk menyiapkan bekal untuk Lisa. Apa Dimas tidak mengerti perasaannya? Hanya dengan menyebut nama Lisa saja sudah membuat hati Ana teriris. Ana mengambil pakaian ganti, dia ingin pergi ke suatu tempat. Sudah lama Ana tidak pergi ke sana. Ana mengambil kunci mobil dan tas, dia segera turun menuju mobilnya. Ana melajukan mobilnya ke salon sahabatnya. Dia ingin memotong rambut panjang yang menghiasi kepalanya. Dia juga bertekad akan mewarnai rambut hitamnya. Selama ini Ana memanjangkan rambutnya hanya untuk Dimas. Suaminya itu sangat menyukai rambut hitam dan panjang Ana. Sekarang Ana akan menjadi dirinya yang sebenarnya. Dia akan melakukan apapun sesuai keinginan hatinya. Mobil Ana sampai di tujuan, dia keluar lalu segera masuk ke dalam salon. Ana disambut hangat oleh sahabatnya. "Ana, sudah lama kita tidak bertemu," ucap Tere. Ana memeluk sahabatnya. Sahabat baiknya itu. "Tere, aku sangat merindukan kamu." "Aku juga," ucap Tere. Tere menatap selidik Ana. "Ada apaan?" "Tere, aku ingin mengubah rambutku. Aku bosan dengan potongan rambut panjang dan hitam," ucap Ana. Tere melepas ikatan rambut Ana. Rambut sahabatnya itu memang indah. Hanya saja potongannya terlalu kuno. "Rambutmu sangat indah. Kamu yakin akan memotongnya?" tanya Tere. "Potong saja sedikit, ini terlalu panjang," kata Ana. Tere mengerti apa yang diinginkan sahabatnya itu. Tere lalu menyuruh Ana untuk duduk di kursi. Dia mulai melakukan pekerjaannya. Tere juga mewarnai rambut Ana dengan warna kecoklatan. "Ana, bagaimana? Kamu suka hasilnya?" tanya Tere. Ana tersenyum puas melihat hasil karya dari Tere. Rambutnya sudah terurai dengan cantik. Tere memberi sentuhan curly di bagian bawah rambutnya. Ana sudah bisa menguraikan rambutnya. Dia tidak harus seharian mengikat rambut panjangnya. "Tere, makasih banyak ya. Aku sangat puas dengan hasilnya." "Kamu itu sangat cantik. Dimas pasti makin cinta sama kamu," kata Tere. Ana memaksakan tersenyum akan ucapan Tere. "Tentu saja. Aku pamit pulang dulu ya. Makasih sekali lagi." Ana dan Tere saling berpelukan. Tere melambaikan tangannya saat Ana sudah masuk ke dalam mobil dan melaju membelah jalan raya. "Andai kamu tahu yang sebenarnya, Tere," lirih Ana. Ana lalu melajukan mobilnya menuju butik tempat dia bekerja.
Jam istirahat kantor sudah tiba. Pasangan suami istri itu tengah duduk di kantin untuk makan bersama. Dimas memberi rantang makanan berwarna pink pada Lisa. "Lisa, ini makanlah bekal yang dibawakan Ana," ucap Dimas. Dimas sudah membuka rantang, makannya dan makan dengan lahap. Lisa memperhatikan Dimas yang makan dengan sangat lahap dan nikmat. Lisa membuka rantang makan berwarna pink. Dari penampilannya, makanan itu sangat menggiurkan dan terasa lezat. Lisa lalu menyendokkan nasi beserta lauk ke dalam mulutnya. Lisa tiba-tiba membelalakkan matanya lalu memuntahkan makanan yang berada di mulutnya. Dia segera meminum air putih. Dimas kaget melihat hal itu. "Lisa, ada apa?" "Mas, coba kamu rasa sendiri masakan yang dibuat istrimu. Ini itu asin rasanya," tutur Lisa. "Asin? Makanan kita sama. Masakan Ana sangat enak. Coba kamu makan punyaku," kata Dimas. Dimas menyuapkan nasi di rantangnya pada Lisa. Rasanya berbeda sekali dengan nasi yang tadi dimakannya. Nasi Dimas terasa sangat enak. "Enak kan rasanya?" tanya Dimas. Lisa mengangguk. "Enak, lalu kenapa punyaku rasanya asin?" Lisa mengepal geram. Sudah pasti Ana mengerjai dirinya. "Ana pasti sengaja mengerjai diriku." "Jangan menuduh Ana," kata Dimas. Lisa mendelik kesal. "Coba sendiri saja nasi punyaku." Dimas lalu mencoba nasi dan lauk di rantang Lisa. Dimas langsung memuntahkan makanan itu. Rasanya memang sangat asin. Pantas saja tadi pagi Ana tidak protes saat dia meminta istrinya itu untuk menyiapkan bekal mereka berdua. Ternyata Ana punya rencana jahat.